Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai materi bahasa Inggris kelas 7, Chapter 6, Things at School. Sesuatu yang ada di sekolah. Nah, jadi kali ini kita akan mempelajari mengenai barang-barang yang ada di dalam sekolah atau dalam kelas. Dan juga kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan kata how many, how much, which one, dan lain sebagainya. Oke, mari kita mulai. Things in the classroom. Sesuatu yang ada di dalam kelas. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh materi, kira-kira apakah kalian tahu apa saja benda-benda ini? Ya, ini adalah sapu. Bahasa Inggris sapu adalah broom. Ini adalah buku. Bahasa Inggris buku adalah book. Ini adalah meja. Bahasa Inggris meja adalah table. Ini adalah kursi. Bahasa Inggris kursi adalah chair. Ini adalah tas. Bahasa Inggris tas adalah bag. Ini adalah pensil. Bahasa Inggris pensil adalah pencil. Ini adalah penghapus. Bahasa Inggrisnya adalah eraser. Ini adalah whiteboard. Oke, selanjutnya. Do you know what they are? Apakah kamu tahu mereka? Oke. Yang pertama, dustbin, tempat sampah. Dustbin. Stapler, staples. Stapler, staples. Dictionary, kamus. Dictionary, kamus. Test tube, test tube. Pencil case, pencil case, kotak pensil. Student card, student card, kartu pelajar. Ruler, ruler, penggaris. Board eraser, penghapus papan tulis. Board eraser. Oke, silakan diingat ya. The question word which one are used to ask somebody to be excited about something or someone from a limited number. Oke, jadi kata which one itu digunakan untuk mengatakan seseorang, khususnya tentang sesuatu atau seseorang yang terbatas. Jadi which one ini digunakan untuk mengatakan atau bertanya tentang sesuatu yang bisa dihitung ya, jumlahnya terbatas. Kemudian to ask for something in a certain amount, use how many or how much as the question word. Use many when you ask about countable nouns, and use much when you ask about countable nouns. Nah, jadi untuk kata how many dan how much ini sama-sama menanyakan berapa banyak. Hanya saja yang membedakan itu adalah how many ini digunakan untuk bertanya tentang sesuatu yang dapat dihitung. Suatu benda yang dapat dihitung, kita menggunakan how many. Sedangkan how much ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihitung. Bertanya tentang sesuatu yang tidak dapat dihitung. Oke, nanti kita lihat contohnya. Oke, ini adalah preposition. Kita harus mengetahui mengenai posisi-posisi. Kita lihat yang pertama. Yang pertama, on. Berarti pulpennya ada di atas buku dan menempel di atas buku, itu disebut dengan on. Kita menggunakan kata on. The pen on the book. Pen on the book.
Kemudian yang kedua, next to. The pen next to book. Di samping. Pulpen di samping buku. Between. Di antara. The pen between books. Pulpen di antara buku. Between di antara. Under di bawah. The pen under table. Di bawah. Kemudian in. In di dalam. In adalah di dalam. Sedangkan in front of ini adalah di depan. In front of di depan. Above ini adalah di atas, tetapi dia tidak menempel dengan sesuatunya. Kita ambil contoh antara on dan above. Ini sama-sama di atas, yang membedakan adalah kalau on, bendanya lengket. Pulpen menyatu dengan buku. Sedangkan above, ini ada sesuatu yang melayang. Dia tidak nyambung langsung di atas meja. Cermin di atas meja, tetapi ada yang memisahkan spasinya. Ini adalah above, sama-sama di atas. Kemudian behind, di belakang. Sapu di belakang meja, behind di belakang. Oke? Silakan diingat ya. Nah, ini juga kira-kira bagaimana caranya kita menyebut ini? Where is your pencil? Where is your pen? Berarti kita menggunakan kata on karena dia tepat berada di atas. Jawabannya adalah it is on book. It is on the book. On the book. Di atas buku. Yang kedua, where is the dustbin? Di manakah tong sampah itu? It is front of the book. Di depan. Tong sampahnya ada di depan papan tulis. Oke, begitulah cara mengejanya. Oke. Nah, kembali lagi. Penggunaan kata how many dan how much. Ingat, how many dan how much ini sama-sama untuk menyatakan sesuatu yang banyak ya. Sama-sama menyatakan sesuatu yang banyak. Tetapi how many ini untuk bertanya tentang sesuatu yang bisa dihitung. Sesuatu yang bisa dihitung. How many. Misalnya, kalau how much ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihitung. Bagaimana contohnya? Mari kita lihat. Nah, ini dia. Penggunaan how many. Kalau kita menggunakan how many, artinya kan kita bertanya tentang sesuatu yang bisa dihitung. Jadi pertanyaannya adalah how many books are there? There are 3 books. Ada 3 buku. Artinya bisa dihitung. 3. Bisa dihitung. Kemudian contoh yang kedua. How many bags are there? Ada berapa tas di sana? There are 4 bags. Sesuatu ada 4 tas. Artinya ini bisa dihitung. Mengapa kita tidak menggunakan much? Karena much itu digunakan untuk sesuatu yang tidak dapat dihitung. Sedangkan contoh-contoh ini adalah sesuatu yang dapat dihitung. Oke, mari kita lihat penggunaan how much. How much, misalnya, how much salt do you need? Berapa banyak garam yang kamu butuhkan? Tidak mungkin kan kita menjawab 1 butir. Nah, pasti ini tidak bisa kita hitung. Jadi, cara menjawabnya adalah I need a teaspoon of salt. Saya membutuhkan 1 sendok teh garam. Saya membutuhkan 1 sendok teh garam. I need a teaspoon of salt. Kemudian, how much sugar do you need? I need 2 cubes of sugar. Berapa banyak gula yang kamu butuhkan? Aku membutuhkan 2 bongkah dari gula.
Oke, sampai sini semoga semuanya paham. Selamat belajar.